Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama kita pada hari ini, bab pertama kita akan membahas bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Pada bab pertama ini yang berjudul kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang, secara garis besar kita akan membagi menjadi 3 poin besar. Yang pertama, bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Dan yang ketiga, bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah. Pada bagian yang pertama, kondisi masyarakat Mekah pra-Islam. Dalam hal pembicaraan bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang waktu itu, di sini akan kita bahas menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa sih bentuk kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang? Terus yang kedua, bagaimana sisi sosial masyarakat Arab pra-Islam? Yang ketiga, apa sih kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam waktu itu? Dan yang keempat, seperti apa kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam? Selanjutnya kita akan membahas bagaimana bentuk kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Dalam hal ini kita akan membahas beberapa bentuk penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Yang pertama, mereka percaya atau mereka menyembah kepada berhala, dan di dalam berhala tersebut mereka menyembah kepada patung. Yang kedua, mereka percaya atau mereka menyembah kepada matahari. Dan yang ketiga, mereka menyembah api. Keempat, mereka menyembah bulan dan bintang. Dalam hal menyembah berhala, dalam hal ini mereka menyembah terhadap patung, ada kurang lebih 360 buah patung yang dipercaya oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang. Namun hanya ada 4 yang mereka percaya bahwa berhala-berhala tersebut itu adalah berhala yang besar dan yang menurut kepercayaan mereka itu adalah punya kekuatan di luar daripada kekuatan mereka. Berhala apa saja? Ada yang namanya Hubal, Lata, Manna, dan Uzza. Kondisi yang kedua adalah kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Secara umum dan secara garis besar bahwa kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada yang namanya kondisi sosial dalam hal negatif yang menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Ada apa saja? Yang pertama, kebiasaannya meminum khamar. Yang kedua, berzina. Ketiga, berjudi. Keempat, merampok. Kelima, mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Dalam poin yang kelima ini, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah jikalau mereka melahirkan bayi perempuan, maka mereka langsung mengubur hidup. Bahwa jikalau mereka besar nanti akan membawa malapetaka dalam status sosial bagi orang tuanya menurut sebuah kepercayaan masyarakat Arab para Islam. Yang keenam, kondisi sosial negatif adalah menyembah sesuatu buatan mereka sendiri. Sedangkan dari sisi kondisi sosial positif yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang adalah
ternyata ada begitu banyak, terlepas dari hal negatif yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama, mereka sangat cinta pada ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, ilmu yang mereka sangat sukai dan sangat mereka cinta itu adalah ilmu astronomi. Pertanyaan kemudian, kenapa mereka sangat cinta pada ilmu astronomi? Kenapa tidak pada ilmu yang lain? Karena ilmu astronomi itu adalah ilmu yang membicarakan tentang kondisi alam untuk keberlangsungan hidup mereka. Yang kedua adalah berdagang. Ketiga, bertani. Keempat, beternak. Kelima, menghargai tamu. Enam, menepati janji. Dan yang ketujuh adalah mahir bersyair. Pada poin yang ketujuh, dalam hal kondisi sosial positif yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam itu adalah bahwa secara strata sosial, jikalau ada masyarakat atau seseorang yang pintar bersyair, maka akan sangat dihargai di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Secara umum, aktivitas perdagangan merupakan mata pencarian bagi masyarakat Arab waktu itu. Dalam hal perdagangan di sini akan dipilah menjadi dua. Bagaimana sisi kondisi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Badui dan kondisi masyarakat yang ada di perkotaan. Yang pertama kita bahas adalah kondisi masyarakat Badui yang identik dengan masyarakat awam atau yang secara perekonomian mereka di bawah standar. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Badui? Yang pertama adalah peternakan seperti domba, kambing, unta, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdagang. Yang ketiga, nomaden atau berpindah-pindah. Apa sih yang dimaksud dengan nomaden? Nomaden itu adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Badui. Nah, ketika mereka berada di suatu tempat dan tempat tersebut itu adalah tidak nyaman dan tidak layak atau penghasilannya sedikit, maka mereka sering berpindah-pindah untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kehidupan mereka. Yang selanjutnya adalah bagaimana kondisi masyarakat perkotaan? Apakah sama dengan kondisi yang dilakukan oleh masyarakat Badui atau tidak? Yang pertama adalah peternakan. Yang kedua, perdagangan. Yang ketiga, perniagaan. Yang keempat, mengadakan lomba syair. Jadi di perkotaan, kehidupan masyarakat perkotaan itu adalah pada poin yang keempat itu adalah mengadakan lomba syair. Seperti apa yang saya sampaikan pada slide yang sebelumnya adalah bahwa di masyarakat tersebut siapapun yang pintar bersyair maka secara status sosial maka akan sangat dihargai dan disegani. Seperti ada pasar-pasar tertentu yang menampung ketika ada perlombaan syair, misalnya pasar Ukas, Madinah, dan Zulmajas. Kondisi secara perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam adalah perdagangan, dan pusat perdagangan waktu itu adalah berada di kota Mekah. Pertanyaan kemudian, apa sih nilai kelebihannya kota Mekah dibandingkan daerah-daerah yang lain sehingga kota Mekah tersebut itu adalah dijadikan salah satu pusat perdagangan baik itu masyarakat Badui maupun masyarakat perkotaan tersebut itu. Yang pertama, kelebihan daripada kota Mekah adalah kota Mekah itu adalah sebagai pusat perdagangan dari berbagai daerah ataupun wilayah. Yang kedua, kota Mekah itu adalah terdapat sumur air Zam-Zam yang setiap hari bahkan setiap jam itu adalah dikonsumsi ataupun digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Yang ketiga, wilayah Mekah sebagai tempat yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pendatang, baik itu adalah orang-orang Islam maupun yang Kristen, Yahudi, ataupun yang tidak mempercayai agama sekalipun. Ketika mereka berada di kota Mekah, maka mereka merasakan itu nyaman bagi mereka. Yang berikut itu adalah apa sih kelebihan kota Mekah? Terdapat bangunan Ka'bah
sebagai kiblat sholat bagi orang Islam yang ada di seluruh dunia. Kondisi yang keempat adalah kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Dalam hal ini ada 3 pokok pembahasan yang kita bahas dalam hal kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama adalah penduduk Jazirah Arab terbagi menjadi 2. Ada penduduk kota dan penduduk Badui. Jadi di dalam penduduk kota dan penduduk Badui, aturan yang berlaku di sana adalah adat kesukuan. Bahkan aturan adat kesukuan ini berlaku hingga di lingkungan sebuah kerajaan yang notabene-nya merupakan lingkungan kota di Jazirah Arab, seperti kerajaan Yaman di Arab sebagian selatan, kerajaan Hairah di Arab bagian timur laut, dan kerajaan Ghassaniyah di Arab bagian barat laut. Bagian yang kedua adalah pemimpin kabilah dipilih dan diangkat oleh kalangan mereka sendiri. Dan untuk menjadi pemimpin, kabilah harus memiliki beberapa kriteria tertentu. Misalnya, seorang pemimpin harus jiwa pemberani, berwibawa, karismatik, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga adalah sebagai konsekuensinya, seorang pemimpin kabilah memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Di antaranya tugas dan tanggung jawab mereka adalah masa damai seorang pemimpin kabilah dituntut agar bersikap dermawan dan murah hati pada saat perang dia berada di garda terdepan. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini yang membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan Pak Guru titip tugas tolong di rumah untuk membuka kembali materi yang kita bahas tadi. Dan insya Allah pertemuan pada minggu yang berikutnya itu adalah pertemuan kedua. Kita akan membahas bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada periode Mekkah.